Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pastor Eleutherius Bon yang juga akan memimpin misa peringatan 2 tahun mendiang Ibu Adriana Petra. Terima kasih juga kepada Bruder yang sudah hadir, Pak Derek, Pak Bambang, dan juga Bapak Ibu komunitas misa pagi, para prodiakon yang diundang. Begitu juga yang kami hormati Ketua Lingkungan Pak Armadi, dan Bapak Ibu, para umat lingkungan Santo Rupinus dan umat di Paroki Bunda Maria Jeruju dan juga di paroki-paroki yang ada di Kota Pontianak yang diundang. Terima kasih untuk hadir di rumah Bapak kami, Bapak Mertua, Bapak Antonius Lecang, untuk memperingati mendiang Ibu Adriana Petra yang sudah dipanggil oleh Allah Bapa pada 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 Desember 2021, dan terasa sudah 2 tahun. Jadi Misa Kudus ini memang dipersembahkan untuk mengenang berpulangnya Ibu kami, Ibu Mertua, dan juga nanti ada abang kami, serta juga para kakek dan nenek yang disebutkan nanti. Oh ya, dan juga untuk Damiana Lingku, adik Adriana Petra yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu, serta untuk almarhum Alpi Kurniawan, Mijino, C. Udin, Yopita Kunsun, Wilhelmus, Stefanus Liku. Baik, untuk ini kami serahkan kepada Pastor Ellen untuk memimpin misa kita pada hari ini. Lagu pembukaan nomor 7. Nomor 07. Hai umat yang 1, 2, 3. Hai umat yang bertebus, bersorak gembira, pujilah Kristus Raja, pahlawan perkasa, yang mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Mari bersuka cita, nyanyi haleluya. Bebaslah kita kini dari perhambaan, hancur belenggu dosa, terbukalah surga. Tinggalkan masa lampau yang penuh kegelapan, dan marilah bergirang nyanyi haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Hai langit, turunkanlah embunmu. Hai awan, hujankanlah Raja Adil. Hai bumi, bukakanlah dirimu dan tumbuhkanlah penyelamat.
tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi, supaya masuklah rajamu ya. Umat sekalian dikasih Tuhan, tadi telah dibacakan intensi kita dan tujuan keberadaan kita serta perayaan Ekaristi malam ini. Dan kita mengenang mereka persis pada masa penuh rahmat, hari biasa khusus masa Advent. Maka kita nanti akan menggunakan rumusan hari khusus itu, baik doa maupun bacaan-bacaan, untuk mengantar pergi anggota keluarga kita yang telah meninggal, utamanya Ibu Adriana Fitra dan juga Damiana Diku, adik dari Ibu, serta anggota keluarga yang namanya telah dibacakan. Maka saya ajak kita sekalian untuk satukan hati, mengangkat doa kehadirat Tuhan guna keselamatan jiwa mereka, kehidupan kekal. Maka saya ajak kita untuk pada saat ini mengawali peran suci dengan terlebih dahulu mengakui dosa dan salah. Kita mohon ampun untuk segala kerapuhan kita, supaya doa-doa kita kiranya berkenan naik ke hadirat Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, karena belas kasih-Mu, Engkau berkenan mengangkat yang hina-hina melalui kehadiran Yesus Putra Bunda Maria. Semoga kami turut memperhatikan saudara-saudari kami yang kecil, lemah dan tak berdaya. Dan secara khusus Tuhan, angkatlah hamba-hamba-Mu, Ibu Adriana Petra, Damiana Liku, serta anggota keluarga kami lainnya, Alfi, Mijino, Win, Jopita, Wilhelmus, Stefanus, ke tahta-Mu yang Maha Agung, Kerajaan Surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan dikauna persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah Samuel disapih oleh ibunya, Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini.
dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan nomor 64. 64. Sabda ilahi, 1, 2, 3. Sabda ilahi, jelmaan kasih, penyuci jiwa, menjadi bersih. Bahagialah orang yang takwa padanya. Sabdanya kekal, penuntun manusia, pelita hidup menuju surga. Bahagialah orang yang takwa padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau bentuk dari tanah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elizabeth, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar
dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, anak-anak, cucu-cucu, anggota keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Andriana Petra dan mereka telah meninggal itu, yang saya kasihi, umat sekalian terkasih. Dan di dalam rumusan liturgi, kalau kita sudah bisa masuk dalam masa khusus seperti yang sekarang mulai tanggal 17 kemarin, ada misa atau apapun pada hari itu harus menggunakan bacaan dan doa hari itu, tidak boleh diganti. Maka kita menggunakan itu. Mengapa? Gereja mau mengajak kita untuk melihat kembali sejarah keselamatan kita. Bagaimana cikal bakal adanya perayaan Natal yang sebentar lagi kita rayakan. Lalu tentu selanjutnya adalah perayaan Paskah tentang kebangkitan Yesus. Dan akhirnya dengan iman kepada Yesus itu, kita semua percaya bahwa kita akan diselamatkan. Dan tentu keselamatan itu bukan hanya keselamatan utamanya saja hanya di dunia, tapi lebih utama adalah keselamatan kekal, hidup kekal. Nah, Yesuslah pembuka jalan itu, yang bercerita bahwa Allah itu ada, dan Allah itu Allah orang-orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah bisa mengubah kematian menjadi kehidupan, dan Allah saja yang bisa mengubah segala sesuatu dari yang tidak mungkin kita pikirkan menjadi mungkin. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, Hana datang ke bait Allah karena dia mengalami mujizat besar, bahwa dia sebagai perempuan yang sudah sekian lama tidak punya anak, boleh juga hitung sebagai orang mandul, tetapi karena kerinduan punya anak, maka dia datang ke bait Allah sebelum ada cerita kelahiran Samuel itu, meminta anak. Dan ternyata doanya itu didengarkan Tuhan. Jadi yang mandul itu bisa berubah menjadi punya anak karena kuasa Allah. Nah, karena dia telah mendapatkan jawaban dari Allah tentang doanya, maka dia bersyukur, dan bersyukurnya tidak cara lain, dia serahkan lagi anak itu kepada Tuhan. Kalau bahasa lain adalah Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Dia serahkan Samuel. Nah, itu cerita bacaan pertama. Lalu disusul begitu banyak cerita bagaimana yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Seperti juga yang dialami oleh Elizabeth, yang usianya sudah tua, Zakaria juga sudah tua, tetapi Allah menjanjikan dan memberikan anak kepada Elizabeth pada usia tuanya. Karena waktu malaikat datang menyampaikan kepada Zakaria bahwa istrinya akan hamil dan punya anak, Zakaria kan macam tidak percaya, karena bagaimana kami dua sudah tua, aku tua, Elizabeth tua, mana mungkin ada anak. Akhirnya beri kepada saya tanda, kata Zakaria. Maka Tuhan beri tanda, dia buat Zakaria itu bisu sampai Yohanes dilahirkan. Itu. Jadi cerita begitu. Jadi akhirnya toh memang benar
si Elizabeth yang dikenal sudah tua dan tidak mungkin punya anak itu lagi hamil. Jadi Allah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya pada Allah. Nah, hal yang sama juga dialami oleh Maria. Maria lebih aneh lagi, karena dia dijanjikan untuk mempunyai anak tanpa ada laki-laki, tanpa ada suami. Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu Allah mengatakan melalui malaikat, nanti Roh Kudus akan bekerja dan menaungi engkau. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Engkau akan melahirkan seorang anak dan hendaknya kau namai Yesus. Lalu kata Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maka disitulah mulai sejarah keselamatan kita. Maka ada masa Advent, masa ada Natal, juga ada perayaan Ekaristi ini, termasuk kita mendoakan orang yang sudah meninggal gara-gara Yesus. Itulah awal-muawal iman kita, termasuk doa kita pada malam ini. Dan sebagaimana Allah bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari tiada menjadi ada, dari mandul mempunyai anak, dari seorang perempuan tanpa suami bisa mempunyai anak. Hal yang sama juga dia bisa mengubah maut menjadi kehidupan, kematian menjadi kehidupan. Inilah iman kita. Maka perayaan Ekaristi ini kita selenggarakan karena itu. Karena kita mengimani, walaupun kita sudah mati dalam Yesus, dalam Allah, kematian itu akan diubah menjadi kehidupan. Jadi untuk Ibu Andriana dan juga Damiana dan keluarga kita yang lain, kita doakan, kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena bukan kita yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Kematian itu juga kita imani sebagai Allah yang mengambil. Tapi kalau Allah yang mengambil, pasti bukan ambil untuk binasa, tetapi ambil untuk hidup. Dan untuk Bapak tentunya pada saat ini, Bapak, ingat Bapak ya, bahwa dulu Mama itu dapatnya apakah melalui minta pada Tuhan itu dapat jodoh yang baik atau bagaimana? Ya. Jadi awal orang mencinta ada yang pasti pakai doa supaya mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang bisa mencintai dirinya dan yang bisa berjalan bersama dia. Dari sekian perempuan akhirnya dihadiahkan Ibu Andriana, dan itu tidak ada sebelumnya karena belum menjadi milik Bapak, anak orang. Dan bagaimana atas gerakan Tuhan, harapan Bapak dipenuhi, lalu dikirimlah seorang perempuan yang namanya Andriana Petra. Jadi yang memberi itu adalah Tuhan sendiri. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan itu, seperti yang dilakukan oleh Hanata. Nah, mungkin saatnya adalah mempersembahkan dia, dan harus mempersembahkan ikhlas. Seperti Hana tadi mempersembahkan anaknya Samuel kepada Tuhan, karena dia menerimanya, mendapatkan dari Tuhan. Demikian juga kita kini untuk Bapak, persembahkan Ibu Andriana ke dalam tangan Tuhan sendiri. Semoga tidak sedih lagi ya. Halo Pak, sudah tahu tuh? Hah? Ya. Jadi harus berserah. Karena itu pemberian Allah, maka Allah juga punya hak untuk mengambilnya. Gitu. Jadi itulah persembahan indah, seperti si Hana mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan, persembahan paling indah. Demikian juga sang suami mempersembahkan istri yang dicintainya kepada Tuhan ketika sudah melalui kematian. Maka ikhlaskan. Ya. Pada satu ketika toh pasti akan dipertemukan kembali, karena Allah kita itu Allah yang mengubah kematian menjadi hidup. Dan hidup setelah kematian itu bukan lagi hidup sementara, tetapi hidup kekal. Namun untuk memperolehnya dalam iman kita, kuncinya adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu Dia yang hari kelahirannya kita rayakan tanggal
25 Desember. Besok. Gitu. Serahkan. Dan Yesuslah yang mengalahkan kematian. Maka pasti semua orang yang percaya kepada Yesus, dan Yesus sendiri mengatakan, semua yang percaya kepadaku, datang kepadaku, tidak akan kebuang, akan aku beri, dan bawa kepada ke tempat di mana aku dan Bapa berada. Itu adalah surga, atau kita katakan hidup kekal itu. Oke, baik. Sekarang saya tambahkan berangkat dari cerita tadi untuk kita paham Natal, ya. Mengapa kita merayakan Natal tanggal 25 Desember? Ada macam-macam Anda temukan di dalam YouTube, ya. Ada yang mulai awal Advent sudah rayakan Natal, lalu sampai dengan sekarang. Dan kita tanggal 24 malam ke atas itu perayaan Natal. Nah, mengapa mereka merayakannya sebelumnya? Ya, pertama memang karena Yesus sudah lahir, kan. Ini kan kita harus mengenang kelahirannya. Lalu yang kedua, mereka bilang tanggal 25 itu bukan tanggal yang benar kelahiran Yesus. Katanya begitu. Lalu tanggal dari mana tanggal 25 itu? Dan kemudian mereka bilang itu tanggal lahirnya Dewa Matahari, penyembahan matahari, bilangnya begitu. Nah, ini orang aneh-aneh. Tidak ada satu pesta dalam gereja itu tanpa dasar perayaan. Baik, saya menceritakan kepada Anda bagaimana akhir perayaan itu tanggal 25 Desember. Ya. Tadi kita dengar cerita mengenai Maria mengunjungi Elizabeth. Ya kan? Nah, mengapa Maria pergi kunjung Elizabeth itu? Dia pergi karena malaikat Gabriel yang menceritakan kepada Zakaria, malaikat yang sama, menyampaikan kepada Maria, itu saudaramu itu Elizabeth itu yang dikenal mandul itu di usia ini sekarang sudah hamil 6 bulan. Nah, Maria bilang, masa? Dan setelah itu, supaya meyakinkan Maria bahwa kau juga nantilah hamil dengan kondisi yang tidak mungkin seperti yang katakan, maka dia pergi lihat. Tadi itu cerita perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Lalu kemudian perjumpaan Maria dengan Zakaria, dan tentu si kecil di dalam. Tetapi paling utama adalah perjumpaan Yesus dalam kandungan Maria dengan Yohanes dalam kandungan Elizabeth. Nah, dari ceritanya dari mana? Itu cerita dari sejak Zakaria mendapat kabar gembira, kabar bahwa istrinya Elizabeth itu akan hamil. Dan kapan itu? Waktu Zakaria itu melaksanakan tugas di Bait Allah, berdoa menjaga Bait Allah dan mempersembahkan persembahan kepada Allah. Dan siapa Zakaria itu? Zakaria itu salah satu imam dari namanya rombongan Imam Abia. Jadi kalau kamu baca di di Lukas ada disinggung rombongan Imam Abia itu. Nah, rombongan Imam Abia itu adalah petugas-petugas untuk menjaga Bait Allah dan membawakan persembahan. Dan untuk imam utamanya untuk bawa persembahan di tempat yang agak istimewa seperti di altar kita sekarang itu. Dan Zakaria waktu diundi dia dapat, dan rombongan Abia itu dan namanya rombongan ke-8 Imam Abia. Rombongan ke-8 itu yang menjalankan tugas. Dan kapan itu? Nah, dalam catatan liturginya orang Yahudi, bukan liturgi kita. Itu ada Tawarik, ya, kitab Tawarik 1 cerita mengenai itu, bahwa rombongan ke-8 itu melaksanakan tugas pada, kalau kita hitung dalam hitungan bulan sekarang, namanya bulan September. Dalam bulan kita, bulan September. Dan bulan September itu selama seminggu kurang lebih dia melaksanakan tugas itu, mulai tanggal 22 Desember. 22, 24, 25. Dan malaikat itu datang berita kepada Zakaria bahwa dia istrinya itu akan hamil itu pada tanggal kurang lebih tanggal 22, 24 September. Jelas ya? Jadi itu bukan hitungan liturgi kita, liturgi Yahudi. Lalu bulan mereka dicocokkan dengan bulan yang sekarang, itu nama bulan kita bulan September kalau bahas bulan kita. Nah, jadi pada bulan yang ke-6 malaikat datang kepada Maria. Berarti 6 bulan setelah perjumpaan dengan Zakaria itu. Nah, itu berarti si Elizabeth waktu itu sudah hamil 6 bulan. Nah, coba akan dihitung mulai dengan bulan September tadi.
September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti Pak malaikat itu datang berjumpa dengan Maria, malaikat Gabriel yang sama pada bulan Maret. Dan tanggalnya itu tanggal 25 Maret atau 24 malam, karena jam 6 ke atas itu sudah hitung hari baru. Jadi tanggal 24 malam jam 6 ke atas itu sudah tanggal 25 hitungan Yahudi. Jadi satu hari Yahudi itu jam 6 sore sampai jam 6 sore. Satu hari. Oke, baik. Jadi hitungan gitu. Dan itu makanya kita hari raya Maria menerima kabar itu tanggal 25 Maret. Jelas ya? Lalu 3 bulan lamanya Maria berada bersama Elizabeth sampai Elizabeth itu melahirkan. Maka 3 bulan, berarti 3 bulan kemudian Elizabeth itu melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, coba lihat. Maret tadi ya, April, Mei, Juni. Sudah. Maka hari kelahiran Yohanes Pembaptis itu kamu lihat nanti di kalender tanggal 24 Juni. Jelas ya? Oke. Berarti sudah 9 bulan. Maria pada bulan Juni itu sudah berapa bulan hamilnya? Sudah 3 bulan. Nah, 9 bulan perempuan itu mengandung anak. Nah, sekarang sudah 3 bulan, tambah 6 bulan, mulai itu dari Juni. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka Natalnya itu perayaannya itu tanggal 24 malam sampai 25. Itu perayaan 25 itu. Maka ada lagu Silent Night, karena Yesus itu kurang lebih lahirnya kurang lebih malam. Ya, itu. Maka tanggal 25 itu hitungannya. Jadi bukan sembarang. Dan perayaan Natal yang pertama itu diumumkan pertama itu pada tahun 125 Masehi, berarti awal-awalnya gereja apa itu kekristenan. Lalu dirayakan pertama Natal itu di Roma pada tahun 126 Masehi. Dan setiap tahun dirayakan terus. Sedangkan yang orang bilang orang Dewa Matahari itu baru mulai tahun 300-an. Dan kita sudah rayakan Natal lama. Nah, ini kacaunya. Ada seorang namanya Julius, ya disebut di situ Julius di murtad. Jadi dia orang Katolik, kemudian murtad. Dia menyembah dewa itu, Dewa Matahari. Dia ambil liturgi Natalnya Katolik ini, kita punya ini, dan pakai untuk liturgi mataharinya dia, nakalan. Dia pakai urutan itu. Dan tahun 25 di mana kelahiran Dewa Mataharinya dia. Itu yang tercatat di dalam buku sejarah, dan kita di dalam liturgi kita, dan itu lengkap kita punya. Itu awalnya perayaan Natal 25, sehingga orang yang omong tadi itu karena tidak tahu sejarah. Ya, tidak baca banyak sejarah dan juga kitab suci, tidak buat penelitian. Seenaknya ngomong begitu. Baik. Jadi jelas ya, supaya kalau Anda dapat dengan begitu itu biarkan saja. Artinya mereka belum tahu kisah bagaimana awal Natal itu. Jadi gereja tidak pernah merayakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa sebab. Pasti ada sebab. Dan kebetulan itu tercatat di dalam dokumen gereja. Ada buku namanya Liber Pontificalis. Itu artinya buku yang mencatat kapan paus-paus itu memimpin Ekaristi. Jadi setiap hari itu di buku itu sejak dulu, sejak abad pertama sampai dengan sekarang masih ada namanya Liber Pontificalis, itu daftar para paus yang memimpin misa di suatu tempat. Itu dengan tanggalnya, harinya. Nah, itu tadi. Jadi yang merayakan pertama itu adalah di Roma pada tahun 126 Masehi. Itu dan seterusnya sampai dengan sekarang ini. Mengapa sebelumnya tidak? Karena orang masih dihantui dikuasai cerita tentang kebangkitan. Jadi orang tidak ingat lagi, tidak pusing dengan kelahirannya. Kebangkitan telah heboh karena orang mati bisa hidup lagi. Setelah kemudian orang mempersoalkan Yesus itu, apakah Yesus itu benar manusia atau Allah? Yang lain Allah saja. Bagaimana Allah saja? Tapi dia pernah hidup. Tapi dia manusia saja. Kalau manusia saja bagaimana bangkit? Baru kemudian diceritakan bahwa lihat kelahirannya, maka dapatnya itu masih awal-awal gereja. Baik.
Nah, ini tambahan pelajaran untuk kita supaya jangan dikacaukan oleh ajaran-ajaran asing yang tidak tahu bagaimana awal muawal. Memang kalau kita lihat beberapa tulisan dokumen-dokumen Gereja Katolik, ya, itu juga ada kekeliruan Bapak Teloh karena kurang belajar sejarah, kurang membaca buku, ya, karena semua buku itu yang tertua, buku-buku tadi kita punya sejak awal sampai sekarang itu masih ada tersimpan dan sekarang ada semua di internet. Begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Dan itu sekalian itu Bapak, ini ceritanya supaya tahu bahwa itu cerita kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus itu yang menjadi cikal bakal keselamatan kita. Ada doa untuk orang mati, ada ekaristi ini. Karena Yesus itu buat. Mulai dari dia, dan dia yang menyuruh kita melakukannya. Maka tidak usah pikir lagi. Kalau kita rayakan Natal di sini, bagus juga kenangnya pada minggu-minggu menjelang Natal kan. Berarti Mama dengan yang mereka meninggal itu rayakan Natal di surga. Tapi seperti apa modelnya pasti jauh lebih heboh daripada kita di sini. Karena sukacita surga itu tidak bisa digambarkan dengan yang di dunia. Kalau senang di dunia saja sudah begitu mengembirakan, membahagiakan, apalagi sukacita di surga jauh lebih dahsyat. Karena itu tinggal kita, mari kita di muka bumi ini jangan tinggalkan Yesus. Halo. Ya, Amin. tolong beritahu anak-anak semuanya ke bawah. Ini kita mau rayakan Natal. Jangan tinggalkan Yesus. Tinggalkan yang lain silakan, tapi yang namanya Yesus jangan tinggalkan. Karena hidup kita tuh akan selesai dari kematian dan hanya yang percaya kepada Dia akan memperoleh kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepada Aku akan memperoleh hidup walaupun sudah mati. Amin. Amin. Aku percaya Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa. Ya Tuhan, ini kami putra putrimu, kami ingin menyampaikan doa dan permohonan kami ke hadapan-Mu. Marilah kita berdoa untuk Ibu Adriana Petra yang sudah meninggalkan kita 2 tahun yang lalu. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar Ibu Adriana Petra, Damiana Liku, Alpi Kurniawan, Mujino, Simplicius Win, Yopita Kunsum, Wilhelmus, Stefanus Liku, pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah berdoa juga untuk sanak saudara kita, kaum keluarga dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya marilah kita saling mendoakan. Semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Kami mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Rahim, demikian saja doa sempat kami naikkan ke hadapan-Mu. Berkenanlah Kau mendengar dan mengabulkannya dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lakukan persiapan persembahan. Kita siapkan lagu persembahan nomor 89. 89. Terimalah perhatianku. 1, 2, 3. Terimalah roti anggur, persembahan diri kami. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Salaman karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah, Ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. 2. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, dalam roti dan anggur persembahan kami ini, limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami, dan berilah kami santapan kehidupan yang membawa sukacita kekal. Secara istimewa bagi hamba-hamba-Mu, Ibu Adriana Petra, Damiana Liku, dan sejumlah anggota keluarga kami yang telah meninggal, yang namanya telah kami sebutkan. Dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewatan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat agung
bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Rahmat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat dan Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan uskup kami Agustinus Agus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Ibu Andriana Petra, Damiana Liku, dan anggota keluarga kami yang namanya telah kami sebutkan, yang Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita ingat anggota keluarga kita masing-masing, warga lingkungan kita, keluarga paroki, dan juga orang-orang sekitar ini yang telah meninggal. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihlah kami semua, kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.